logika, yang melaporkan ini adalah Reza Gladys. Kalau dia mencabut laporan ini, itu clear, ya. Benar apa benar guys? Yang kalian tahu hukum, yang bisa mencabut laporan ini cuma Reza Gladys. Kenapa lu ngatur? Ya nggak ngatur, aku cuma ngasih tahu apa orang aja. Kenapa huru hara, ya nggak? Yang bisa mencabut laporan ini adalah Reza Gladys. Tapi kalau misalnya lanjut, is okay juga. Karena kalau misalnya Nikita dan Reza Gladys ini lanjut di dalam persidangan bahwa ada sindikasi Reza Gladys ini kesaksian palsu atau di BAP-nya palsu. Kan kalau misalnya kita BAP itu mereka bersumpah, ya guys. Dan di situ kalau misalnya mereka, ya guys, dan di situ kalau misalnya mereka itu berbalik kepada Reza, ya. Jadi kenapa aku minta Reza Gladys ini untuk mencabut laporan? Kita lihat apakah ego kamu itu lebih besar daripada kebodohan kamu. Kamu mungkin seorang dokter, tapi aku bisa melihat karakter kamu, ya. Gimana kamu mencaci maki aku, seorang apa dia bilang, makhluk yang nggak berkelamin apa gitu, aku lupa dia bahasanya tuh kayak yang ambigu gitu. Lu kalau mau bilang bencong aja, nggak usah bilang nggak jelas kelaminnya. Jelas kelaminku jelas, sangat jelas gitu, ya. Jadi itu ya, Fitri untuk meminta maaf kepada ibunya, Reza Gladys untuk mencabut laporan, untuk menurunkan egonya. Tapi kalau misalnya lanjut pun aku nggak masalah, karena ini bisa terbukti bahwa Reza Gladys ini bohong waktu di BAP. Itu bisa berbalik ke dia untuk kesaksian palsu. Sela Sofia, ya, yang tadinya gua nggak mau sebut karena apa? Biarlah ini. Tadinya aku menegur dia karena aku tahu si Iza Zega ini disupport sama Sela Sofia. Tadinya dia manggil aku Mak Yoke, ya kan. Jadi walaupun aku kayaknya seumuran sama Sela deh, nggak tahu lebih tuan aku atau tuan dia, beda setahun 2 tahun aku sama Sela Sofia, ya. Tadinya kan dia orang baik yang bisa diajak komunikasi segala macam. Kalau misalnya kalian lihat dia di DM-an aku itu sangat responsif, ya kan. Jadi aku kayak yang ya udahlah, dia sopan segala macam. Jadi aku nggak mau masalin Sela nih. Kenapa? Dia sopan, ya kan. Walaupun dia salah atau nggak salahnya itu bukan hak aku untuk menghakimi dia, ya. Cuma sebagai orang yang tahu bahwa dia mensupport Iza Zega, oh berarti ini manusia munafik, ngerti nggak? Aku nggak suka orang bohong, ya. Aku orang paling nggak suka orang bohong dan manipulatif, ya. Karena di dunia sosial media ini banyak netizen yang tinggal dikasih informasi, misalnya ya, jeruk itu rasanya kayak apel loh guys. Orang ditelan bener-bener, oh iya ya, kalau kita makan jeruk itu rasanya apel. Ya jeruk rasanya jeruk, nggak mungkin jeruk rasanya apel, ngerti nggak? Mungkin ada jeruk hybrid, ya kan. Jadi aku di sini itu memberikan informasi orang-orang yang, mohon maaf nih ya, munafik, ya, yang menjahati banyak orang gitu. Orang jahat itu banyak guys, ya. Mafia narkoba, mafia judo, segala macam banyak. Tapi bahan topik yang aku masih bisa tunjukin dan terkonsep dan ya masih nyambung lah ya, itu skincare, ya kan. Yang aku ngerti karena itu mereka berteman sama Fitri Sauteru, ya. Aku nggak mungkin tiba-tiba langsung ngomongin Pak Prabowo gitu loh. Nggak ada konteksnya, ya. Dan sebagai kalian yang follower aku, pasti kalian follow aku karena ya Nikita Mirzani. Aku ini bukan siapa-siapa guys. Kalian memfollow aku karena sebagian kalian itu adalah followernya Nikita Mirzani. Betul apa betul? Ya kan? Gitu. Jadi Sela, tariklah produk-produk pebahaya itu, ya, yang SS krim itu, ya nggak sih? Yang nggak ada BPOM-nya, ya kan? Tolonglah tarik produk itu, ya. Jangan menyalahkan ke reseller atau ke apa, karena itu produk berbahaya, ya kan? Itu, gue nggak minta lain. Dan jujur, ya, jangan bilang, "Hai guys, ini modal aquanya." Itu
taktik strategi marketing sih ya guys. Ini botol aqua harganya 1 juta rupiah, tapi Kak Sel menjual ini dengan cuma-cuma hari ini cuma 10.000 ya. Botol aqua ini biasanya Kak Sel jual 1 juta, itu harga normal, tapi Kak Sel turunin hari ini cuma 10.000 ya. Janganlah begitu, dari 1 juta sampai 10.000, janganlah menjerit Kak, menjerit. Itu hak dagang ya, jangan membodoh. Nah, itu haknya dia. Apa yang terjadi sama Nikita itu pernah terjadi sama aku. Jadi kalau misalnya si Fitri ini pernah bikin LP, yang bikin LP itu ada 3 orang ya guys, setahu aku, atau 4 ya. 1 Fitri Sauteru ya, dia pernah bikin laporan buat aku dari tahun 2020. Jadi kalau misalnya kalian lihat, guys, aku ini udah bikin LP sesuai SOP segala macam, itu laporan buat aku, bukan siapa lagi ya, buat aku. Kedua Nikita Mirzani juga, tapi itu nggak jalan laporannya. Tahun 2020 juga. Jadi 2 orang ini tahun 2020 tuh bikin laporan buat gue untuk membungkam gue pencemaran nama baik UITE. Ketiga Marisa Ica, lakinya si siapa, lakinya dia yang nomor pertama, bukan si Safir, gue lupa namanya. Dia bikin laporan kasusnya UITE, tapi pengancaman, katanya pengancaman buat anaknya si Aurel. Guys, gue di Amerika ya, mau gimana ngancam anaknya. Gue bilang hati-hati, yang punya anak itu lu, bukan gue bilang gitu kan. Lu sebagai orang tuh jangan jahat, lu punya keturunan. Kalau gue bencong, gue mah kagak punya keturunan. Keempat yang laporin gue itu, yang ada somasinya itu adalah Ibu Nikita Maharani Putri, istri pertamanya Dadi Hartadi, istri keduanya Amelia Natadipura. Jadi 4 orang ini pernah membuat laporan buat aku. Kenapa tidak jalan? Ya, karena aku, 1, aku warga negara Amerika. Kedua, apa yang aku lakukan ini aku lakukan di Amerika, ya. Jadi undang-undangnya sudah berbeda, ya, gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau ngelaporin cuma untuk intimidasi aja. Dan aku udah bilang sama siapapun, aku nggak peduli kalian mau ngelaporin mau segala macam. Apa yang aku katain ini adalah nyata ya. Dan lagi juga kalau misalnya aku nanti one day dipanggil, aku pasti sediakan bukti-buktinya gitu loh ya. Salam kenal. Jadi kalau misalnya orang-orang ini yang jahat guys, terus tiba-tiba playing victim, itu munafik semua. Karena apa? Yang mereka tujuan mereka adalah duit, bukan kalian ya, bukan netizen, bukan kejujuran. Yang penting ego mereka kan yang mereka cari ini adalah duit sama ketenaran, sama mereka nggak mau minta maaf. Pernah nggak sekalipun mereka minta maaf guys? Ya, mohon maaf ya netizen, masyarakat Indonesia dengan kegaduhan ini, ya kan? Guys, orang mana peduli sih tentang skincare ya? Ini sekarang yang lagi heboh-hebohnya kan kabur aja dari Indonesia, terus korupsi timah, ya kan? Terus ada kecurangan di oknum-oknum nakal, ya kan, yang lagi diberhentiin. IKN, ya kan? Apalagi tuh yang orang jadi pengalihan isu. Who the fuck cares guys? Kalian kalau misalnya nggak pakai skincare juga nggak mati kak guys. Tapi kalau kalian tidak memikirkan negara Indonesia, sampai cucu yuyut buyut kalian juga nggak bakal berubah. Thank you Ananta Kusuma nggak tuh? Kade person nggak tahu, aku nggak ituin. Kananta, thank you. Aku suka orang yang tidak munafik, ngomong apa adanya sebagainya. Gini loh, jadi orang-orang yang sekarang ini barbar ya guys, mereka itu berpegangan tangan ya. Sela Gladys, Marisa Ica, Fitri Sauteru,
Ya, di belakangnya mereka itu masih ada lagi ya, Ibu Henny ya, owner overclaim ya, owner mafia skincare, karena mereka bikin duitnya cepet ya, karena ini sekarang lagi dipantau sama Bepom. Terus mereka kemarin kerugian karena apa? Mereka harus merusak atau membakar produk-produk yang tidak baik ya, tidak berbepom ya. Jadi mereka ini bukannya introspeksi diri menjadi orang yang lebih baik untuk bersama ya. Gini guys, kalau satu orang merugikan cuma satu orang nggak apa-apa, konsekuensinya nggak banyak. Tapi kalau satu orang merugikan ribuan, puluhan ribu dan ratusan ribu, bahkan jutaan orang ya, itu dampaknya banyak ya. Jadi kalau misalnya orang skincare ini misalnya satu orang oke lah nggak cocok sama ingredientsnya, alergi atau apa, it's okay. Thank you Maeci. Ya, kenapa aku speak up ini, karena kalian yang akan dirugikan ya. Kalian yang akan dirugikan sama owner skincare ini ya. Mereka itu nggak peduli guys, kalian mau bopeng ujung-ujungnya, kalian mau jerawatan, kalian mau geradakan, kalian mau kebakaran kulitnya ya, mereka nggak peduli. Kantong udah di mereka, duitnya udah di mereka guys. Kalian mensupport produk-produk itu ya, dan produk-produk itu masih dijual sampai sekarang. Yang apa ya, kalian bisa lihat, cari sendiri lah. Aku kan nggak terlalu intens ke skincare-nya ya. Abis si Fitri tadi bilang Yoga, apa aku salah dengar? Nggak, itu benar aku. Spill laporan ke anggota DPR 6 atau 9. Itu himbauan ke masyarakat ya nggak sih, bahwa ada indikasi mafia skincare. Tapi lucunya mafia skincare ini mereka berani loh datang, dan seorang-orang mereka playing victim gitu. Aduh, aku ini yang diperas, aku ini. Hey, kalian itu adalah orang-orang yang menipu masyarakat, terus kalian playing victim. Coba logika nggak guys? Logik nggak ya? Kalian menyakiti orang, terus kalian bilang aku yang diperas gitu. Hah? Logika nggak guys? Kalian menjati orang, terus kalian menuduh orang lain bahwa orang lain itu yang memukul orang gitu loh. Kan nggak make sense. Berani datang DPR karena ada dukungan belakang. Iya betul. Contohnya, Reza aja dulu mukanya nggak kayak gitu guys, ya. Dia seorang dokter, ya. Kulitnya itu dia kulit Indonesia gitu loh ya, sawo matang. Dia suntik putih, ya. Dia operasi hidung, itu kan kalian bisa lihat sendiri. Terus tiba-tiba sekarang dia seolah-olah aku glowing gara-gara produk aku. Ya. What? Iya benar Kak Ulan. Dia yang nipu, dia yang nyakitin, terus dia kayak seolah-olah kayak yang aku disakiti, ya guys. Misalnya nih kalian ya, kalian yang dicubit sama orang, kalian yang diludahin sama orang, terus orang itu bilang kamu duluan gitu kan. Atau so stupid. Saya dengar nggak kata ratusan miliar itu WA-WAan antara SS sama itu Bu Henny Segara katanya mau damai. Udahlah jangan huru-hara ini. Terus ada terindikasi ngomong ya udah Dokter Oki sama itu 500M aja kalau mau damai, dia bilang gitu. Itu percakapan bercanda. Itu percakapannya Sela sama Nikita. Sela mau Ibu Henny sama Dokter Oki ini damai biar nggak ke publik gitu loh guys. Karena kan kemarin Bu Henny Segara dicecer-cecer gitu sama media ya kan, bahwa dia adalah mafia skincare. Emang mafia skincare guys? Yang mafia skincare itu adalah semuanya juga sih.
Lebih baik lagi persaingan skincare ya guys. Jadi emang mafianya Bu Heni karena apa? Dia yang produksi, dia yang distribusi, dia juga bikin skincare, terus dia juga membikin produk-produk yang sama seperti produk lainnya gitu ya. Kasihan Kak Nikita Kak. Sebenarnya dibilang kasihan juga dia menerima duitnya guys ya. Dia tahu konsekuensinya. Dia tahu konsekuensinya berteman sama orang-orang seperti itu. Karena apa? Mereka orang yang berpower, mereka orang yang berduit, dan mereka di bidang yang sama. Nih kita juga kan punya skincare, ya. Jadi mereka tahu itu persaingan. Ujung-ujungnya dunia tidak baik-baik aja karena apa? Ego, ya. Kalau masing-masing bilang nih Indomaret warung aja di tiap sudut pasti ada di tiap 1000 meter pasti ada Indomaret, ada Alfamart dan segala macam. Mereka saling bakar-bakaran nggak, ya kan? Ya kalau misalnya udah rezekinya, udah segala macam, itu ada yang ngatur ya kan. Tapi ujung-ujungnya orang pasti mau serakah, orang pasti mau monopoli ya kan, gitu. Jadi ya ini lebih keteguran aja sih ke orang-orangnya supaya kalian tuh buka gitu matanya ya. Kalian membuka mata kalian. Ini contoh guys, Nikita Mirzani ini sekarang lagi disorot bahwa dia nih yang jahat. Yang jahat itu adalah orang-orang yang melaporkan Nikita Mirzani. Ya, Nikita Mirzani mungkin ada salahnya. Dia juga manusia, dia bukan malaikat guys yang sempurna, enggak ya. Aku juga pernah punya masalah sama Nikita. Aku juga pernah berselisih paham sama Nikita. Tapi kan ujung-ujungnya aku pernah damai dan kita saling maaf-maafan ya gitu loh. Jadi kalau misalnya aku diatur sama Nikita, enggak diatur, cuman mungkin Nikita bilang jangan bawa nama gue gitu. Mungkin karena masih sensitif subjek gitu. Tapi aku bilang sama Nikita, aku bukan musuh kamu Nik ya. Aku bukan musuh kamu ya. Kalau dari kemarin aku musuh kamu, pasti angle-nya udah beda. Aku udah ngomong, oh Nikita begini, udah begini. Aku udah ada nggak dari kemarin aku pernah menghina Nikita guys nih ya. 1300 yang nonton, 800 di Instagram, 500 di TokTok ya. Ada nggak aku pernah menghina Nikita Mirzani dari berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Udah nggak ada kan. Karena apa? Posisiku, aku melihat bahwa kemarin-kemarin ini yang menyerang aku secara pribadi adalah Fitri. Jadi kenapa aku fokus ke Fitri? Karena orang inilah guys ya, kalian logika ya. Nikita ini pernah berteman sama Sela Sokia. Nikita pernah berteman sama Reza Gladys ya. Berteman sih enggak lah, mungkin kenal ya. Nikita ini pernah berteman sama Fitri lama. Jadi mereka ini yang tahu gitu loh, sejahat apa Fitri. Kalau aku cuma bisa membongkar karakter-karakter mereka ya. Salah satunya Fitri, kalian udah tahu. 5 tahun ini gue capek guys, sumpah demi apapun gue itu capek ya. Gue juga manusia, gue pasti harus ada waktu up and down-nya. Lawan Fitri itu perlu waktu, perlu bahan, perlu bukti yang banyak, perlu stamina, karena harus harus bikin statementnya yang sama gitu. Nggak bisa kayak Fitri itu monyet, besok gue bilang Fitri itu gorila, Fitri itu tikus. Nggak bisa, gue harus bilang Fitri itu monyet karena apa? Karena dia anak durhaka. Fitri itu monyet kenapa? Karena dia pelakor. Jadi gue harus membuktikan bahwa Fitri itu monyet ya. Ngerti nggak? Karena kalau gue bilang Fitri itu misalnya kecoa, orang masih bingung lagi, kok bisa Fitri ini jadi kecoa? Ngerti nggak? Jadi harus konsisten guanya ya. Licik gak sih? Pastinya. Yang di Jakarta yuk demo coy. Demo juga sama aja ya kalau pernah. Yang jahat penjual mercutrol hidroquinon ya. Mereka jahat.
Yoke ini keren walaupun dulu musuhnya NM, tapi kalau yang bener dia bela dengan data. Ya, aku juga tidak bisa membela full. Karena apa? Kalau dia salah, aku pasti bilang salah, guys. Ya. Jadi kenapa aku kemarin pernah berselisih paham sama Nikita? Ujung-ujungnya karena Fitri, guys. Ya. Jadi kalau kalian bilang, Kak Yoke gimana sih mau menjarain Fitri? Susah, guys. Karena apa? Yang ngelaporin Fitri ini pintar. Dia itu tidak bakal sebut nama lengkap. Dia itu tidak akan secara tidak langsung melakukannya dengan tangannya dia sendiri. Jadi dia nyuruh orang gitu ya, bayar orang, bayar preman, bayar apa. Jadi nggak langsung dari dia yang perbuat sendiri. Bayar buzzer, yang sebenarnya yang bayar buzzer itu dia. Ya, jadi sekarang dibilang, oh ada jasa buzzer 200 perak per komentar. Itu bodoh. Karena apa? Followernya Nikita itu jauh lebih banyak dari buzzer. Ya, mereka itu mensupport Nikita karena kenapa? Di pikiran mereka Nikita itu seorang single mom ya. Dia seorang ibu yang bertaruh, yang bekerja ya untuk ketiga anaknya ya. Terus dia itu baru menyelesaikan masalah dengan anak perempuannya Laura. Ini baru kelar gitu loh. Terus ada lagi masalah ini, ya nggak? Sampai kapan? Jadi kalian itu pasti hati kalian tersentuh karena apa loh? Kok nggak capek gitu loh ya? Kok orang-orang ini tega gitu sampai nyerang Nikita Mirzani, ya kan? Itu yang kalian pikirin kan? Makanya kalian bilang, Kak bantu Nikita. Karena kalian merasakan perasaan seorang ibu. Kok kalian jahat, ngerti gak sih? Kok kalian jahat, ya? Itu kan yang kalian rasain kan? Nih aku bilang ya, kenapa aku nggak mau bahas si Panda? Karena buat aku nggak punya masalah sama Panda. Kalau aku mau bahas, aku mending bahas selanya. Karena apa? Pandanya ini kan dia kerja sama si Sela, nggak bakal ada impactnya ke si Sela. Kalau si Sela gue bahas langsung, kalian bisa langsung melihat gitu loh. Karena tujuan aku bukan perorangannya itu. Tujuan aku untuk menegur orang-orang ini, ya minta maaf gitu loh, ngerti gak sih? Jangan petang-peteng seolah-olah lu owner skincare karena punya duit, jadi merasa jadi raja dan ratu gitu loh. Gue nggak mau bahas antek-antek, gue nggak mau. Karena gue berantem ini ada tujuannya, guys. Ya, gue berantem ini ada tujuannya. Pertama, aku pernah tiap kali gue ngomong, Fitri, gue cuman pengen lu minta maaf sama ibu lu. Karena apa? Kalau dia bisa menundukkan kepalanya, ya, untuk meminta maaf kepada ibunya, mungkin hati dia udah terketuk. Step itu aja dia tidak bisa melakukan itu, guys. Apalagi yang ke lain-lain. Coba kalian pikir ya, seorang Fitri Salfitri Sahuteru tidak bisa meminta maaf kepada ibu kandungnya, gimana dia bisa melakukan yang lain-lain? Ya, itu satu yang buat yang buat Fitri nih. Nggak usah yang aneh-aneh lah, nggak usah. Ya. Jadi sekarang ini si Fitri ini seneng gitu loh Nikita jadi tersangka segala macam. Karena apa? Karena kalau laporannya Nikita masuk, Fitri ini nggak bakal masuk penjara, guys. Satu orang yang melaporkan Fitri ini adalah Nikita Mirzani. Yang lain-lain gue nggak bisa sebut karena itu private ya. Itu ada. Jadi kalian harus memboikot produk-produk mereka. Karena apa? Kalian lebih baik beli Skintific aja lah. Kalian lebih baik beli Wardah. Kalian lebih baik beli skincare-nya RH atau apapun lah. Gak usah kalian support skincare ria kayak gitu.
guys. Mereka menunjukkan harta kekayaannya mereka. Mereka menunjukkan kekuatan mereka untuk apa? Menzolimi orang. Ya. Kalian itu mensupport orang-orang seperti Firaun, ya. Sekarang petang-peteng, percuma kalian punya pakai penutup kepala, tapi hati kalian busuk, ya. Ya, munafik kalian. Aku tidak mau membahas skincare yang lain karena tidak ada endorse juga ke aku, ya. Gitu. Harusnya ini hampir 3.000 orang yang nonton, ya. 1,7 di TikTok, 900 di Instagram. Sebenarnya MS Glow itu tadinya udah mau endorse aku, tapi dia menghold karena kehuru-haraan ini, ya. Berarti secara tidak langsung mereka takut, ngerti gak sih guys? Why? Ya mungkin dampaknya ada gitu ke sales. Apalagi dia punya brand ambassador yang huru-hara seperti gue, ya kan. I get it. Gue tidak bisa menyalahkan Mbak Sandy Purnamasari, ya. Tidak bisa menyalahkan itu. Tapi kalian janji katanya akan menjadikan aku brand ambassador. Sampai detik ini kalian tidak ada tidak ada percakapan dibatalkan kah atau apa. Jadi menggantung ke aku, ngerti gak? Gitu. Pansos. Iya, emang pansos. Emang gue bukan siapa-siapa. Aku bukan artis, guys. Aku bukan selebgram, ya. Aku ini cuma orang biasa yang pernah berkecimpungan di dunia skincare, pernah berkecimpungan di dunia reseller, pernah berantem sama Nikita Mirzani, aku pernah berantem sama Fitri, ya kan? Terus sekarang kenapa aku pernah membahas Marisa Ica, Sela Saukia, Iza Zega, dan Reza? Karena ujung-ujungnya di balik mereka itu adalah Fitri Sauteru. Banyak buzzer kak, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi di titik permasalahan ini adalah Fitri Sauteru. Yang lain-lainnya mungkin manusia tidak baik, kurang baik, tapi bisa introspeksi diri. Ini aku kasih tips ya buat mereka ini yang jahat, yang menjahati banyak orang. 1, Fitri, minta maaflah ke ibumu. Karena kenapa? Kalau kamu bisa meminta maaf, menurunkan egomu untuk melepaskan dendam-dendam perasaanmu kepada ibumu, kamu bisa melakukan yang lainnya. 1 itu dulu ya. Aku nggak minta syarat yang jauh-jauh deh. Gak usah minta syarat yang jauh-jauh. Fitri harus ini, harus itu. Minta maaf kepada ibu kandungmu. Ya, itu Fitri. Oke. Reza Gladys, aku cuma minta kamu drop case ini, ya, damai. Karena apa? Kamu yang melakukannya, kamu yang meminta tolong, kamu yang mengkriminalisasi sini kita, ya.